Halo, kembali lagi dengan saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Masih di segmen yang sama mengenai bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi perilaku anak bermasalah tanpa menggerutu. Di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi perilaku yang mengganggu atau disruptif. Nah, ketika orang tua dihadapkan dengan perilaku yang seperti tantrum, kebanyakan orang tua selalunya merespon dengan memarahi balik, menakuti, bahkan terkadang membentak anak. Cara-cara tersebut terbukti tidak efektif. Nah, ketika anak tantrum atau keras kepala dan menolak untuk mengikuti arahan orang tua, itu dikarenakan orang tua tidak tegas pada anak dalam pola asuhnya. Nah, ingat kembali bahwa tegas itu bukan berarti keras, namun tegas akan sikap yang sudah menjadi suatu keputusan kita. Misalnya, ketika kalau kita sudah bilang tidak dengan anak, berarti kita harus tetap konsisten dengan pernyataan yang kita udah katakan. Misalnya kalau kita bilang hari ini tidak boleh main, berarti tetap tidak boleh main walaupun anak itu menangis. Nah, itu artinya kesikapan tegasan sikap kita. Jadi bukan kekerasan di sini unsurnya. Memukul merupakan cara yang sering dilakukan oleh orang tua sebagai solusi dalam menghadapi perilaku-perilaku yang mengganggu. Dan memang cara tersebut terkesan efektif kepada orang tua, namun hanya untuk jangka pendek saja. Untuk memukul mempunyai efek yang tidak baik di jangka panjangnya. Pertama, orang tua yang memukul atau membentak anak akan memberikan contoh sikap agresif kepada anak. Jadi artinya anak akan meniru juga. Jadi artinya anak akan belajar bahwa oh ternyata kalau saya orang tua marah boleh memukul, sehingga kalau saya marah artinya saya boleh memukul. Nah, jadi artinya copy paste dari anak-anak yang cenderungnya meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi artinya kalau makanya kenapa tidak disarankan untuk memukul dalam pola asuh anak, karena itu tadi ada efeknya ke perilaku anak tersebut. Nah, itu salah satunya. Selain mereka jadi lebih agresif dalam keadaan situasi, jadi pada saat dia marah, jadi akhirnya mereka memukul. Nah, selain itu membuat anak belajar untuk jadi berbohong dan tidak terus terang kepada orang tua jika ada masalah-masalah tertentu. Karena apa? Ada merasakan ketakutan, karena mereka belajar bahwa oh kalau misalnya nanti saya melakukan kesalahan, orang tua akan marah, sehingga dia akan cenderungnya berbohong atau menutupi permasalahan tersebut. Nah, itu jangka efeknya apa yang membuat anak kenapa kita tidak sarankan untuk memukul sebagai solusi dalam menghadapi perilaku anak yang disruptif atau yang mengganggu. Nah, jadi apa sih solusinya yang tepat dalam pola asuh dalam menghadapi perilaku yang mengganggu? Nah, salah satunya adalah sistem time out. Nah, sistem time out itu merupakan teknik yang sangat efektif untuk masalah-masalah perilaku yang cukup mengganggu, seperti perilaku yang memukul, berantem, bahkan yang merusak barang. Nah, itu jadi kita mengatakan bahwa time out itu merupakan satu teknik di mana anak diasingkan. Jadi apa sih sebenarnya time out? Jadi mengasingkan anak dari kegiatan dalam waktu tertentu. Jadi artinya kita akan meletakkan anak di tempat tertentu atau dalam sport tertentu. Nah, itu yang kita katakan time out. Nah, kita asingkan. Nah, tujuan time out adalah untuk memberikan kesempatan untuk anak agar anak bisa menenangkan diri dan memikirkan kembali apa yang sudah dilakukannya. Dan teknik ini sebenarnya tidak perlu ditakutin sama orang tua bahwa oh nanti hubungan saya rusak sama anak. Tidak, bahkan justru memukul akan merusak hubungan orang tua dengan anak. Artinya anak akan merasa ketakutan, anak merasa tidak suka sama orang tua, dan bahkan nanti pada saat dia besar akan ada rasa-rasa amarah, dendam yang tidak berkesudahan sama orang tua. Nah, jadi untuk teknik time out ini merupakan teknik yang sangat disarankan karena dia tidak akan merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Namun orang tua harus mengingat bahwa time out tersebut efektif dalam pengaplikasian sistem time out-nya tersebut harus dilakukan dengan sistematis dan konsisten oleh kedua belah pihak. Artinya bahwa pada saat salah satu orang tua melakukan time out kepada anak, berarti si pasangan atau bapak atau ibunya juga harus tidak mengganggu sistem tersebut. Artinya tidak boleh membela anaknya, karena kalau tidak itu tidak terjadi efektivitasnya. Jadi artinya tidak tercapai apa yang kita inginkan dalam membentuk perilaku anak tersebut. Nah, ini dikarenakan anak butuh waktu untuk belajar bahwa apa yang dikatakan orang tua itu benar-benar serius dengan yang dikatakan sama mereka.
Nah, berikut ada beberapa yang perlu diperhatikan agar sistem time out bisa berjalan dengan efektif. Nah, pertama yang harus diingat adalah lokasi time out-nya. Jadi artinya kita harus pastikan di mana sih tempat yang kita akan selalu letakkan anak pada saat time out itu. Jadi pastikan lokasinya. Nah, cuman dalam memastikan lokasi time out, pastikan ruangan atau tempat tersebut membosankan. Artinya usahakan tempat itu tidak ada aktivitas yang bisa menarik perhatian anak. Misalnya pada saat kita mau time out, diletakkan misalnya di tempat bermain, ya nggak bisa. Kenapa? Itu menyenangkan, malah anak malah senang kalau diberikan time out. Jadi pastikan itu tempatnya membosankan, tapi harus aman dalam arti kata tidak mengganggu keselamatan si anak, tidak mengancam keselamatan anak. Jadi pastikan tidak ada barang-barang yang berbahaya, karena terkadang pada saat kita memasukkan anak dalam time out, pada saat dia ngamuk, cenderungnya dia akan merusak atau membantingkan barang sekitar situ. Jadi pastikan barang-barang tersebut aman, tidak melukai si anak. Jadi harus aman. Dan saya sama sekali tidak menyarankan untuk meletakkan anak dalam kamar mandi. Nah, pertama, kamar mandi sistem kita tidak aman, licin gitu. Jadi dan kemudian anak-anak suka bermain dengan air. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan kamar mandi. Nah, terus hindari dari ada mainan yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi usahakan tidak ada mainan yang bisa memancing perhatian anak untuk melakukan aktivitas lainnya. Ingat, mereka diberikan untuk time out dengan tujuan agar mereka bisa cooling down. Jadi artinya bisa menenangkan diri mereka, atau bahasa lainnya menenangkan dan memberikan mereka waktu untuk bisa berpikir apa sih yang mereka sudah lakukan sehingga mereka di time out. Nah, kalau kita tanyakan berapa sih lamanya time out, ingat bahwa tujuan anak diberikan time out di tempat yang tidak memancing atau menstimulasi anak agar atensi atau perhatian anak tidak terganggu, sehingga mereka punya kesempatan untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi time out tidak boleh diberikan dalam waktu yang terlalu lama. Nah, jadi artinya nggak bisa yang sampai setengah jam atau 2 jam atau 1 jam, tidak boleh. Jadi ada waktu-waktu tertentunya sesuai dengan kapasitas usia anak tersebut gitu. Pemberian time out pada saat anak diberikan time out itu pastikan mereka itu boleh keluar dari time out ketika mereka sudah tenang. Karena biasanya kalau anak di time out itu biasanya mereka cenderungnya protes, cenderungnya mereka akan marah. Nah, bahkan bisa tantrum. Nah, jadi pastikan pada saat mereka sudah cooling down dan tenang selama 2 menit, tidak menangis selama 2 menit, sudah tenang, tidak ada tantrum selama 2 menit, baru mereka boleh dikeluarkan dari time out. Nah, untuk anak-anak umur antara 8 sampai 10 tahun, limitasi pemberian time out itu sekitar 10 menit. Tidak lebih. Untuk anak-anak yang sudah besar sekitar 11 sampai 13 tahun itu sekitar 15 menit. Nah, tapi untuk anak-anak preschool itu biasanya kita bolehkan keluar dari area time out sampai mereka benar-benar tenang hingga 2 menit. Itu yang saya katakan tadi, untuk preschool itu cenderungnya mereka belum bisa mengolah emosi. Jadi artinya jadi tidak ada patokan untuk preschool itu harus berapa menit. Pastikan aja mereka tidak marah, tidak nangis, udah tenang selama 2 menit baru mereka boleh keluar dari sistem time out tersebut. Karena kenapa harus tunggu dulu mereka tenang dulu 2 menit? Karena ingat lagi pembelajaran kita dulu bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang dipelajari tergantung daripada respon yang diberikan. Karena sekali mereka belajar bahwa dengan menjerit atau marah tidak akan membuat mereka keluar dari time out, dan hanya dengan diam mereka bisa keluar dari time out, maka mereka belajar ternyata untuk bisa keluar dari time out saya harus tenang dulu gitu. Jadi artinya itu yang harus diketahui sama orang tua. Nah, kesimpulan dari segmen ini adalah untuk perilaku-perilaku yang mengganggu, yang memang tantrum, itu sebaiknya diberikan sistem time out. Nah, tapi time out pada saat pemberian time out pastikan mereka boleh keluar daripada sistem time out pada saat mereka benar-benar sudah tenang. Dan untuk guideline-nya yang untuk lebih mendalam bagaimana cara pengaplikasian guideline untuk pemberian time out yang benar, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Ketahui lebih banyak mengenai psikologi anak, ikuti terus channel kami setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, jumpa lagi. Next on Psikologi Anak. Sehingga si anak tahu, oh ternyata saya di time out karena ini gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu kepada anak setiap kali mau di time out.